pagi kawan-kawan. Perkenalkan, saya Ageng Wahyu Ramadan, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Nomor mahasiswa 777-321-0033. Salam sukses. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Perkenalkan, saya Tingki Rizkia, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, dengan NIM 777-321-39. Salam sukses. Semangat pagi kawan-kawan, perkenalkan saya Lilianti Sitohang, mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, dengan NIM 777-321-0035. Salam sukses, terima kasih. Hai kawan-kawan, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Budi Suendra, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Nomor induk mahasiswa saya 777-321-0048. Salam sukses. Sehat-sehat. Gimana nih Pak Budi nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Udah lama kita nggak pernah ketemu ini ya. Iya nih, hari ini kita ketemu. Teman-teman, kita diskusi di sana aja. Yuk, ayo. Mbak Lili, Mbak Lili kan di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten ya. Saya tertarik nih Mbak Lili ya. Bagaimana sih pandangan BPK terhadap kripto atau yang biasa mungkin kita sudah mendengar atau mengenal ya, Bitcoin seperti itu Mbak Lili. Karena kan sekarang ini viral ya dengan adanya kripto untuk transaksional bisnis seperti itu. Nah itu bagaimana sih Mbak Lili di BPK sendiri? Kalau pengetahuan saya ya, kalau di BPK sendiri sebenarnya ini yang terkait kasus Asabri itu juga belum sampai tuntas. Tapi kalau pengetahuan saya sampai saat ini masih terjadi silang pendapat tentang penggunaan kripto tadi. Gitu. Jadi bisa nggak sih ini digunakan sebagai alat transaksi? Jadi sampai saat ini contohnya ya Mbak, MUI itu masih belum bisa mengakui kripto atau Bitcoin tadi sebagai salah satu alat transaksi. Nah, sampai saat ini di Indonesia ya begitu aja, jadi belum ada point of view yang tepat atau yang pas untuk penggunaan si kripto ini tadi. Begitu. Oh begitu ya Mbak Lili. Oh iya teman-teman, Pak Budi, Mbak Inki sama Pak Ageng, kita kan dapat tugas nih dari Dr. Dadang Herli terkait hukum internasional publik. Kira-kira bagaimana ya pembahasannya ini? Mungkin Mbak Inki ada pendapat? Oh iya, baik. Terima kasih nih teman-teman. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang Mahkamah Militer Nuremberg 1945 dan Tokyo 1926 ya teman-teman. Adapun fokus atau stressing bahasan diskusi kita adalah mengenai sistem peradilan terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan tersebut merupakan the most serious crime atau kejahatan paling serius dan juga merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dan beberapa ahli hukum dunia yang mendalami tentang kejahatan
kejahatan, khususnya HAM berat, itu berpendapat bahwa kedua kejahatan tersebut masuk ke dalam kategori hostis humanis generis, atau sebagai musuh umat manusia. Dan jenis kejahatan tersebut merupakan ius cogens. Artinya, kejahatan tersebut itu menempati hierarki tertinggi hukum pidana gitu. Jadi kejahatan ini sangat-sangat kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, seperti itu teman-teman. Oke. Saya sih sependapat sama Mbak Inki. Cuman ada beberapa informasi yang perlu saya rasa saya tambahkan ya, bahwa dalam sejarah penghukuman atas kejahatan terhadap kemanusiaan itu telah terjadi pada saat pasca Perang Dunia Kedua. Nah, yang saya pelajari nih dari penelitian yang saya buat, ada namanya peradilan mahkamah militer di Nuremberg, Jerman. Nah, ini dibentuk secara khusus untuk mengadili para pelaku kejahatan pasca perang. Nah, pengadilan mahkamah militer ini disusun dibentuk bersifat ad hoc. Jadi itu beranggotakan kalau nggak salah ada 4 ya Mbak, dan negara-negara seperti Inggris Raya, terus Prancis, Uni Soviet, kemudian satu lagi tuh Amerika Serikat. Nah, jadi 4 negara itu bersama-sama membentuk pengadilan mahkamah militer pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di pengadilan Nuremberg 1945 dan pengadilan Tokyo 1946 itu menjadi awal atau titik awal proses peradilan bagi pelaku gross violation of human rights. Nah, teman-teman tahu kan arti gross violation of human rights? Apa itu yang itu yang kita kenal dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia sebenarnya sudah ada sih di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Nah, cuman kembali ke topik hukum internasionalnya, tadi mempertimbangkan karakteristik khusus dari kedua kejahatan tadi yang Mbak Inki jelaskan, ada genosida dan ada kejahatan kemanusiaan ya Mbak Inki. Nah, itu salah satunya dalam bentuk pembantaian massal dan kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, bahkan kematian. Tapi bukan untuk satu orang loh, satu kelompok. Nah, itu kan parah banget ya Mbak Inki. Jadi agak perlu dikhususkan dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya gitu. Makanya di Indonesia sendiri pun itu diatur secara terpisah gitu. Nah, kalau menurut pandangan Pak Ageng bagaimana ya? Diskusinya semakin kita menuju kepada hal-hal yang tentunya saya sendiri ada kaitannya pada rekan-rekan yang di kelas alfa kita ini. Nah, tentunya saya sebagai anggota TNI terkait dengan Nuremberg dan Tokyo ini sangat ada kaitan erat dengan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Sebagai pendahuluan tentunya kami ini sebagai anggota TNI sudah pernah dididik baik dari pendidikan dasar sampai dengan sekarang bagaimana perang itu terjadi dan bagaimana hasil dari suatu perang. Ada aim, ada goal, ada tujuan, sasaran. Saya mengutip sebuah perkataan dari teoritis terkenal di dunia ini bahwa bila kita mau berdamai maka berperanglah. Tentunya perang yang bagaimana? Ya, kita mengenal zaman dulu adalah perang konvensional, ya perang dimulai dari senjata tradisional sampai dengan senjata modern saat ini. Tujuan dari perang itu sendiri adalah bagaimana kita menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam, dan seluruh wilayah baik dengan penduduknya, baik dengan sumber daya alamnya dan buatannya ataupun manusianya, semua masuk dalam tujuan dan sasaran daripada perang tersebut. Nah, perang ini ada aturannya. Aturannya itu untuk apa? Untuk menyikapi dari itu perjanjian Nuremberg dan Tokyo yang sudah dideklarasikan. Sehingga perang itu tentunya ada range-nya, ada aturan-aturan yang sudah pahami. Nah, pengalaman kami ini perang itu tidak hanya
bertujuan untuk menghabisi musuh atau lawan atau menghilangkan kehidupan orang, itu nanti akan masuk kepada genosida atau pembunuhan atau menghilangkan sebagian atau kaum atau wilayah yang dihuni oleh penduduk di wilayah tersebut. Kita lihat pengalaman dulu Hitler melakukan genosida terhadap kaum Yahudi, ya, di mana bahwa dia akan menguasai Eropa Barat dan Eropa Utara pada saat itu, sehingga diklaim bahwa Hitler ini sebenarnya adalah pelaku kejahatan perang terutama pada genosida. Nah, juga termasuk yang di Jepang pada saat itu, ya, di mana dia mengawalinya dengan ingin menguasai Asia Timur Raya, masa itu dengan slogan Nipponnya, atau dengan negara matahari terbitnya yang menguasai seluruh Asia. Pada saat itu diawali dengan mereka menyerang Pearl Harbor, yang kita tahu bahwa Pearl Harbor itu adalah milik Amerika. Nah, sehingga dari dua wilayah tersebut timbullah deklarasi yang kita patuhi bersama. Nah, perang itu tidak bertujuan, tadi itu kami sampaikan, mengambil musuh atau lawan atau menghilangkan kehidupan orang. Tapi bagaimana perang itu menghasilkan kehidupan yang tertata, kehidupan yang penuh dengan aturan, kehidupan yang memang diidam-idamkan oleh penduduk di wilayah tersebut. Sehingga dengan adanya perang tersebut menghasilkannya adalah positif. Hasilnya adalah dinamika atau kehidupan yang baru. Nah, tentunya kami ini juga di militer dibekali sebelum tugas itu dengan hukum HAM dan humaniter. Ya, tidak boleh kita menyerang satu kampung dengan membabi buta, menghabiskan satu kaum di wilayah tersebut atau penduduk di wilayah tersebut. Tapi kita sudah ada bagaimana secara intelijen, secara teritorial, secara operasional memisahkan mana yang pro dan kontra, memisahkan mana yang kombatan dan kombatan, bagaimana menyerang musuh atau gerombolan yang memang dia bergabung dengan masyarakat. Sudah bisa kita pilah-pilahkan dari sehingga apa? Sehingga bisa mengurangi bagaimana hukum HAM dan mengurangi bagaimana dampak dari hukum HAM tersebut. Nah, selanjutnya Nazi itu sendiri maupun Jepang sendiri itu dampaknya sampai sekarang adalah mereka masih menuntut terhadap dampak-dampak yang diberikan pada saat itu dan sekarang. Nah, bagaimana mereka bertujuan untuk menghilangkan kehidupan manusia, memusnahkan dan bahkan mengisi dengan ras yang baru menurut mereka, yang ras yang unggul. Nah, itulah salah satu sebenarnya kesalahan daripada perang yang tidak jelas tentang bagaimana tujuan dan sasarannya. Bahkan memicu pada Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Nazi dan juga di Asia Pasifik Raya oleh Jepang itu sendiri. Mereka tidak hanya menguasai wilayah, tapi dampak-dampak dari menguasai wilayah tersebut adalah bagaimana timbullah pelanggaran HAM yang saat ini mereka masih menuntut tentang korban kejahatan perang, menuntut kepada pelaku kejahatan perang untuk diberi kehidupan yang layak dan diberikan hukuman yang setimpal. Nah, kita ketahui bahwa memang dinamika di dalam suatu perang itu sangat-sangat tinggi sekali, ya, tapi dengan prinsip bahwa memberikan atau akan menciptakan kehidupan yang baru yang penuh dengan aturan, yang penuh dengan kedamaian, tentunya tidak salah apabila suatu negara itu menguasai wilayah, namun dengan tujuan yang jelas dan pasti. Tidak hanya tujuan bagaimana egosentris, bagaimana dia mengembangkan wilayah tanpa memikirkan bagaimana tujuan dan sasarannya. Wah, bagus banget ya pendapatnya Pak Ageng. Emang Pak Ageng nih ahlinya deh. Nah, sekarang kalau Pak Budi gimana pendapatnya? Oke, saya sependapat apa yang disampaikan dengan Bu Lili dan Pak Ageng. Izin untuk melanjutkan pendapat saya bahwa kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat perlu dilakukan langkah-langkah khusus, baik itu dalam tingkat penyidikan, dan penuntutan, serta di tingkat pemeriksaan mahkamah militer. Untuk diketahui bahwa negara kita telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia
di mana di dalam undang-undang tersebut telah terdapat asas retroaktif dan tidak mengenal daluarsa. Artinya bahwa kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan ini tidak ada masa kadaluarsanya. Dengan demikian, karena sifat kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang khusus dan telah menyimpangi terhadap asas-asas hukum pidana, bahwa kejahatan genosida dan kemanusiaan ini merupakan extraordinary crime. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukan saja terdapat asas retroaktif, tetapi juga daluarsa, dan tidak ada alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan atau perintah tersebut melanggar hukum. Jadi seperti itu terkait dengan kejahatan genosida dan kemanusiaan. Binti, Lili, dan Pak Ageng. Oke teman-teman, saya coba lengkapi ya, bahwa di sistem peradilan Mahkamah Militer Nuremberg 1945 juga memiliki 3 kompetensi jenis kejahatan nih yang untuk diadili. Yang pertama itu crime against peace atau kejahatan terhadap perdamaian. Yang kedua war crimes atau kejahatan perang. Dan yang terakhir adalah crime against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ketiga kejahatan tersebut itu biasa dikenal dengan core crimes dari kejahatan internasional seperti itu. Dan subjek dari 3 kejahatan tersebut itu meliputi yang pertama leader atau pemimpinnya, yang kedua organizernya atau penyelenggaranya, dan yang ketiga instigatornya atau penghasutnya, dan yang terakhir adalah accomplices-nya atau kaki tangan yang terlibat seperti itu. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman, tujuan dibentuknya peradilan Mahkamah Militer Nuremberg adalah untuk mengadili terhadap kejahatan perang dan untuk menghukum para pemimpin politik dan militer Nazi serta organisasi yang berafiliasi dengan Nazi di Nuremberg, Jerman pada saat itu. Setelah itu, pada tahun 1946 di Tokyo, Jepang, setelah Sekutu sebagai pemenang perang, Komandan Jenderal Douglas MacArthur juga telah membentuk International Military yang kemudian dikenal dengan Tribunal for the Far East in Tokyo 1946. Tujuannya adalah untuk persidangan terhadap pemimpin senior politik dan militer Jepang dengan tujuan untuk menghukum Far Eastern War Criminal atau kejahatan perang timur jauh. Seperti itu teman-teman. Baik, Mbak Inki, saya izin menambahkan ya terkait topik ini, bahwa dasar pembentukan International Military Tribunal yang selanjutnya sering tuh kita kenal dengan nama Nuremberg Tribunal adalah London Agreement and Charter yang ditetapkan itu pada tanggal 8 Agustus 1945. Nah, dasar pembentukan peradilan Mahkamah Militer ini adalah karena kekecewaan pihak sekutu terhadap penghukuman penjara perang Jerman pada Perang Dunia Kedua. Untuk itu, upaya pihak sekutu merasa harus melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap Nazi pada saat itu yang sebenarnya telah dilakukan sejak penandatanganan The Declaration of St. James Palace pada tanggal 12 Juni 1941 oleh perwakilan dari Inggris Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, serta perwakilan dari 9 exile states. Nah, 9 exile states ini, 4 diantaranya itu ada Belgia, Yunani, Luxembourg, Belanda. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1945, 4 kekuatan besar sekutu yang tadi disebutkan oleh Mbak Egi, ada Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Prancis, sepakat untuk menandatangani London Agreement yang merupakan menjadi dasar dari lahirnya International Military Tribunal atau Nuremberg Tribunal melalui London Charter yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari London Agreement itu tadi. Nah, kalau Pak Ageng, pendapatnya seperti apa tentang pengadilan militer ini?
diskusi kita ya, tentunya memang tidak hanya berdasar pada suatu aturan atau suatu hanya pembahasan yang biasa, namun sebetulnya kalau kita runtut sejak Perang Dunia Kedua itu ada suatu hal yang perlu dipatuhi oleh semuanya. Nah, kenapa timbul kejahatan perang? Nah, sebenarnya upaya-upaya untuk melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap kejahatan perang yang telah dilakukan sejak tahun 1941 melalui namanya penandatanganan Declaration of St. James Place pada tanggal 12 Juli 1941 yang dilakukan oleh perwakilan dari Inggris Raya yang kita ketahui bahwa bernama Commonwealth, di mana terdiri daripada Inggris Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, serta perwakilan dari 9 negara exile. Nah, kita ketahui bahwa dari pernyataan itu tersebut, deklarasi itu sebenarnya sudah ada dan harusnya dipatuhi dalam rangka apa? Mengurangi atau menghilangkan upaya-upaya kejahatan perang. Namun yang terjadi tetap timbul saja itu. Nah, selanjutnya setelah upaya-upaya itu dilakukan masih belum berdampak signifikan, nah, tentunya dilanjutkan lagi oleh Perdana Menteri Inggris pada saat itu, yaitu Winston Churchill pada tanggal 25 Oktober 1941 bahwa mengumumkan pembalasan terhadap kejahatan-kejahatan ini harus ditempatkan di atas tujuan utama daripada perang. Artinya apabila sebelum terjadi perang itu sudah harus disampaikan menurut Perdana Menteri tersebut bahwa dampak yang dihasilkan perang adalah seperti ini. Banyak korban, ya, banyak anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, yang suaminya terbunuh dalam perang, dan bahkan istrinya pun kena dampak perang, dan bahkan ekonomi, semua aspek terdampak. Nah, pelaku kejahatan perang ini risikonya adalah ditempatkan di paling atas dengan memiliki risiko yang akan mempertanggungjawabkan bila perang tersebut melanggar daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, hal ini tentunya perlu support, ya, perlu dukungan dari seluruh dunia atau seluruh negara dunia ini pada saat itu. Untuk apa? Ya tadi itu, dengan mengurangi berbagai aspek-aspek yang dirugikan, baik dari segi kemanusiaan dan segi terutama hak asasi manusia itu. Selanjutnya dilanjutkan lagi pernyataan daripada Perdana Menteri Inggris tersebut oleh Allied Declaration Condemning German Atrocities in Occupied Territories, Proposal for the Creation of United Nations Commission for the Investigation of War Crimes pada tanggal 13 Januari 1942 yang juga bertempat di St. James Place. Nah, artinya dari deklarasi yang didukung oleh berbagai pihak, ya, yang kita ketahui tentang sekutu, ya, perkumpulan daripada negara-negara yang waktu itu menjadi korban perang, ya, bahwa harus ada investigasi kejahatan perang. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana penyelewengan yang dilakukan oleh aktor penjahat perang. Aturan sudah disampaikan, deklarasi sudah dibuat, kenapa dia masih melanggar? Apakah konsekuensi dari seorang pimpinan? Ya, kalau kita melihat berbagai pasal itu, kejahatan perang menjadi tanggung jawab pimpinannya, baik yang dilakukan secara rantai komando atau kesalahan yang dilakukan oleh bawahan untuk anggotanya. Artinya ini adalah suatu resiko jabatan yang dimiliki oleh sang pemimpin
kaitan dengan pelanggaran tersebut. Kita ketahui ya, sampai sekarang masih ada tuntutan tentang korban perang waktu Yugoslavia. Sampai saat ini, bahkan sekarang ini juga kita ketahui ramai tentang adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, diharapkan negara-negara dari bersekutu tadi itu menginginkan hal itu ya. Risiko pimpinan adalah bagaimana dia mempertanggungjawabkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan oleh perang tersebut. Selanjutnya, gelombang-gelombang itu terus ya mendukung, mensupport ya bagaimana untuk menghukum kejahatan perang yang dilakukan oleh Nazi itu pada khususnya, dengan berlanjutnya ditandatangani Moscow Declaration oleh Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet pada satu Uni Soviet kita kenal dengan USSR, yang mengadopsi statement on atau kritis sebagai bagian dari Moscow Declaration pada tanggal 30 Oktober 1943. Gelombang-gelombang atau upaya-upaya terus mendorong bagaimana meminimalkan upaya-upaya atau aksi-aksi daripada kejahatan perang. Tentunya ini terus supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa perang ini tidak hanya menguasai wilayah, tapi bagaimana mengamankan seluruh wilayah yang akan kita kuasai tersebut. Lalu upaya untuk mengadili pelaku kejahatan yang terindikasi genosida dan kejahatan kemanusiaan sudah dilakukan sebetulnya sebelum Mahkamah Militer Nuremberg tahun 45 maupun Tokyo Jepang 1946. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan dengan Pak Ageng. Izin untuk melengkapi bahwa prinsip-prinsip dasar peradilan Mahkamah Militer sebagaimana diatur dalam London Agreement and Charter yang terdapat yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Terdapat pada artikel 8 ketentuan mengatur tentang tidak dapatnya seseorang berlindung atau bebas dari tanggung jawab di balik alasan perintah atasan, namun dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengurangi hukuman apabila tribunal menganggap perlu. Dan dalam ketentuan artikel 10, permintaan tanggung jawab pidana kepada individu atau pertanggungjawaban kolektif terhadap keanggotaannya pada organisasi yang diputuskan sebagai organisasi kriminal oleh tribunal. Jadi seperti itu terkait dengan peradilan Mahkamah Militer. Pak Ageng, Bu Inti dan Bu Lili. Diskusi singkat kita ini dapat kita peroleh beberapa kesimpulan. Kalau menurut saya, ada kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kejahatan ini yang karena sifat dan karakteristiknya merupakan pengecualian dari kejahatan pidana biasa, maka kapan saja dapat diadili atau tidak dapat berlaku kadaluarsanya, maka berlaku pula retroaktif atau berlaku surut. Nah, yang poin kedua itu terkait peradilan Mahkamah Militer, mengatur mengenai jurisdiksi International Military Tribunal yang mencakup crimes against peace, war crimes, crimes against humanity. Nah, poin ketiganya ini, bagi Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Pak Budi, kejahatan hak asasi manusia berat merupakan pengecualian dari pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya tidak mengenal daluarsa dan sistem peradilan ini memang berlaku retroaktif. Artinya berlaku juga terhadap kejahatan sebelumnya lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini. Baik, Mbak Engki, mungkin ada kesimpulan lain yang bisa kita peroleh dari diskusi singkat kita ini? Siap, terima kasih Mbak Lili, Pak Budi, dan Pak Ageng. Kawan-kawan,
saya melengkapi dari konklusi yang disampaikan di awal. Yang pertama, dalam London Agreement and Charter yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1945 sebagai dasar hukum pembentukan Mahkamah Militer Nuremberg 1945 yang terdapat dalam artikel 7 merupakan terobosan baru dalam hukum pidana internasional bahwa tidak ada seorang pun dapat berlindung di balik alasan tindakan negara. Lalu selanjutnya, dan pada artikel 8 mengatur tentang tidak dapatnya seseorang untuk berlindung atau bebas dari tanggung jawab di balik alasan perintah atasan. Namun dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengurangi hukuman apabila tribunal menganggap itu perlu. Lalu selanjutnya pada artikel 10 juga memuat ketentuan yang penting nih, bahwa untuk pertama kalinya sebuah organisasi dapat dideklarasikan sebagai sebuah organisasi kriminal oleh sebuah tribunal internasional. Kemudian yang terakhir pada artikel 10 terdapat ketentuan yang memungkinkan permintaan pertanggungjawaban pidana kepada individu atau pertanggungjawaban kolektif terhadap keanggotaannya pada organisasi yang diputuskan secara organisasi kriminal oleh tribunal. Demikian diskusi dari kami kelompok Alfa. Terima kasih. Salam sehat. Salam sukses. Untirta Jawa.